Membawanya bersama. Bab 448. Beberapa hari ini suhu udara turun dan sudah akan berakhir musim ini. Kehidupan di kota Pasir Bumi juga semakin lama semakin membaik. Angin yang sejuk, keluarga yang harmonis. Mood keluarga Tanjaya juga sangat baik. Hari yang begitu indah ini sayang sekali jika hanya dilewatkan di rumah saja. Kebetulan juga weekend. Ibu Carson berencana membawa seluruh keluarga untuk piknik. Lokasinya adalah pemandangan yang indah dan cocok untuk liburan di Blue Sea Villa. Dan yang terpenting, itu adalah bisnis industri milik keluarga sendiri. Sangat praktis tinggal di sana. Mau tinggal berapa lama pun tidak masalah dan tak perlu mengeluarkan uang lagi. Di saat keluarga besar bergegas bersiap-siap pergi, Carson menerima telepon dan katanya ada hal sangat penting yang harus ia sendiri yang menyelesaikannya. Jadi dia menyuruh yang lain untuk berangkat dulu dan nanti ia akan menyusul ke sana. Arila menggandeng Rila kecil. Sekali melangkah, ia sekali menoleh juga dan sampai berjalan agak jauh, dia tiba-tiba berlari kembali. Carson, ada hal penting apakah? Memangnya kau pikir ada masalah apa? Carson hanya mengelusnya dan berkata lagi. Terjadi sesuatu di Essex dan harus aku sendiri yang mengurusnya. Kau bawa Rila kecil pergi dengan ayah ibu. Nanti aku agak malam akan menyusul. Baiklah. Selalu, Arila tidak ingin menjadikan dirinya sebuah beban bagi Carson. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi selalu Arila yang membantunya menjaga keluarganya. Ibu, Rila mau duduk dengan bibi. Ketika Rila kecil melihat ibunya yang tak tega meninggalkan ayahnya, dia sangat memahami dan berlari mencari bibinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kau hati-hati juga ya. Arila berpesan lagi. Tak tahu kenapa. Dulu mereka juga bukannya tak pernah berpisah. Tapi kenapa hari ini seperti tak rela melepaskannya? Baiklah penurut. Carson menunduk dan menciumnya. Cepat pergi. Jangan biarkan Rila menunggu lama. Arila mengangguk dan bergegas pergi. Baru berjalan 2 langkah, sudah menoleh Carson lagi. Kalau kau sudah selesai sibuk, cepat kemari ya. Tidak ada kau, kami semua bermain pun juga seperti ada yang kurang, kata Arila. Oke, jawab Carson tersenyum sambil melambaikan tangan padanya. Setelah melihat segerombolan orang itu pergi, Carson segera menelpon Henry. Cepat kirimkan alamatnya padaku. Akhirnya, orang mereka berhasil menghubungi Fernando. Dan Fernando juga sudah setuju akan bertemu dengannya. Dan mereka janjian di siang hari ini. Masalah lain, Carson bisa meletakkannya dulu. Tapi masalah ini berhubungan dengan Arila. Dia tak boleh menundanya. Tak lama Henry mengirimkan pesan. Mengirimkan alamat orang tersebut. Carson bahkan tak bersama supir. Ia sendiri yang pergi menyetir ke tempat itu. Sebelum identitas Fernando terbongkar, sebelum menemukan bukti apa yang sudah dilakukan oleh Fernando, Carson menyuruh Henry untuk merahasiakan semuanya ini. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin aman. Dan terutama, tak boleh membiarkan Darwin mengetahuinya. Jika dilihat dari sikap Darwin yang sering meledak-ledak, kalau benar ia sampai bertemu dengan orang ini, kemungkinan ia juga akan mengambil pistol dan langsung menembakkannya pada orang ini. Fernando mengajak Carson bertemu di sebuah pulau di barat di kota Pasir Bumi. Pulau tersebut berjarak kurang lebih 30 km dari tepi pantai. Ini sebuah pulau yang masih belum terbuka untuk umum. Di pulau tersebut tak ada orang. Mungkin saat ini hanya ada beberapa penjelajah yang berada di sana.
Fernando bisa menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun dan tak ada orang yang mengetahuinya. Bahkan ia di pasir bumi membunuh orang, menculik Eva. Bahkan orang-orang Darwin dan orang-orangnya sendiri pun tak bisa menemukannya. Sepertinya tempat di mana ia tinggal benar-benar sangat membantunya. Dalam perjalanan, Henry menelpon. "Tuan, kau pergi sendiri sedikit tidak aman. Aku akan mengutus orang untuk mengikutimu. Takutnya jika terjadi sesuatu." "Memangnya akan terjadi hal apa?" tanya Carson. "Fernando adalah ayah kandung dari Arila. Pasti dia berharap Arila baik-baik saja. Kalau ia berharap Arila baik-baik saja, ia tak akan mungkin menyakiti suami anaknya itu." Pandangannya pada Fernando sudah sangat yakin, sehingga ia tak perlu menyiapkan apapun. Dia ingin segera bertemu dengan Fernando dan menasehati Fernando, dan menyuruh Fernando agar tak usah seperti ini lagi, diam-diam menjalani kehidupannya. Membantu Fernando mengembalikan identitas aslinya dan hidup baru seperti orang pada normalnya. "Baiklah, aku akan membawa orang untuk menunggumu di sini." Meskipun Henry khawatir keselamatan Carson, tapi ia juga tetap tak berani melawan perintah dari Carson. Lagi pula, dia juga percaya pada kemampuan Carson. Orang biasa selain Daipa yang bisa melemparkan panahnya diam-diam, tak ada orang lain lagi yang bisa melukai bos besar mereka. Baru saja Carson menutup telepon Henry, Arila menelponnya. Dan ketika ia melihat nomor Arila, bibirnya tak sadar terangkat. Suaranya sangat lembut. "Baru saja meninggalkanku sesaat. Kau sudah rindu padaku?" kata Carson. "Tak benar." Suara Arila dari telepon menusuk sampai ke telinga Carson. Carson menjawab sambil tertawa. "Jadi, ada masalah apa?" Arila menjawab, "Kau sebenarnya kemana sih? Ayah ibu menyuruhku menemanimu. Menemanimu sampai pekerjaanmu selesai. Lalu kita berdua akan menyusul mereka bersama." Carson menjawabnya dengan lembut. "Arila, kau pergi dulu dengan mereka. Setelah aku selesai dengan kesibukanku ini, aku akan mencari kalian. Kau mengamatiku seperti ini, apa kau khawatir aku di belakangmu mencari wanita lain lagi?" "Ya, aku khawatir." Dalam hatinya tetap tak tenang. Jadi ia menyuruh ibu untuk membawa Arila kecil pergi dulu. Ia menemani di sisi Carson sampai selesai sibuknya dan bisa pergi bersama ke sana. Baru saja berpisah dengan Carson beberapa puluh menit, hatinya sangat gugup dan seperti ingin meneriakkan sesuatu dari tenggorokannya. Kalau hatinya terus-menerus panik seperti ini, pasti akan ketahuan oleh mereka termasuk ibu Carson. Dan pasti nanti, pada akhirnya mereka juga akan panik seperti dia. Jadi lebih baik ia menemani Carson saja, lalu baru pergi menyusul yang lain. Carson ingin menolak, tapi mobil Arila sudah mengikutinya dari belakang. Kalau ia tetap sekali lagi menolak, Arila sangat cerdas dan ia juga bisa memikirkan akan hal lain. Carson mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Lagi pula, Fernando adalah ayah dari Arila. Sebagai ayah dan anak, mereka berdua juga cepat atau lambat akan bertemu. Tepatnya, kenapa Fernando akhirnya setuju bertemu dengannya dan rela untuk mengungkapkan base camp-nya selama ini? Alasannya pasti jelas, karena Arila. Karena berpikir seperti itu, Carson tak bingung lagi. Jadi dia mengajak Arila pergi bersama. Biarkan ia bertemu lebih awal dengan orang tua kandungnya, yang dari awal ia tak pernah bertemu. Ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Arila naik ke mobil Carson, duduk di samping kursi pengemudi.
Tangan Carson yang satunya menggenggam tangannya dan berkata, "Sebenarnya aku bukan mau pergi ke Essex, tapi aku akan bertemu dengan seorang yang misterius." "Kenapa sepertinya misterius sekali? Siapa sebenarnya yang ingin kau temui?" tanya Arila. "Jangan-jangan, kenapa hatinya selalu tak tenang hari ini? Disebabkan karena Carson akan bertemu dengan orang misterius itu." "Hari ini cuacanya sangat bagus. Mood orang-orang juga sangat senang. Moodnya pun juga baik-baik saja." Dan di saat Carson menerima telepon dan berkata agar mereka pergi ke Blue Sea Villa terlebih dahulu, ia baru merasa gelisah. "Kalau kau mau pergi denganku, jangan banyak tanya. Kalau kau sudah melihat orangnya, kau akan tahu," kata Carson. Sebelum bertemu dengan Fernando dan perubahan yang banyak terjadi, dia tak ingin memberitahu Arila siapa orang yang akan mereka temui sebenarnya. "Carson, kalau tidak kita ketemu dengan orang itu lain kesempatan saja ya. Aku tak tahu kenapa, hatiku selalu gelisah dari tadi," kata Arila. Siapa orang misterius itu? Arila sama sekali tak peduli. Dia hanya peduli keselamatan Carson.